innal ladzina qalu rabbunallah tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Sesungguhnya orang yang menyatakan Rabbunallah, Allah itu sesembahan kami, Rabb kami, maka malaikat akan turun dan membisikkan Allah takhafu, jangan khawatir, wala tahzanu, jangan susah, gembirakanlah dengan surga yang kamu sekarang akan menghuni di surga itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa mawala, amma ba'd. Hadirin hadirat jamaah pengajian Sabtu pagi rahimahullah yang berbahagia, marilah kita selalu memanjatkan syukur kepada Allah atas segala karunia nikmat yang Allah anugerahkan kepada kita. Sikap manusia itu kepada Allah itu bagus, maka berarti manusia atau masyarakat itu masyarakat yang beradab. Terutama tiga sifat Allah yang penting dipahami oleh manusia termasuk kita adalah bahwa Allah itu pencipta, pengatur, dan pengawas. Jadi Allah itu pencipta kita, Allah itu pengatur kita, dan Allah itu pengawas kita. Kemudian yang kedua yang bisa menjadikan manusia itu beradab itu manakala perasaan kemanusiaan yang adil dan beradab, Pancasila atau humanitas itu bisa terlaksana dalam kehidupannya. Humanitas yang penting ada tiga juga, yaitu yang pertama bahwa manusia dengan manusia yang lain itu sama. Ya ayyuhan nas inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum. Sama, laki perempuan sama, bersuku-suku, berbangsa-bangsa sama untuk ta'aruf. Mengerti dan mau mengerti, mengerti dan mau mengerti, sehingga dia bisa mengerti. Sampai suatu yang asasi saja Allah memberikan tuntunan supaya kita mengerti. Apa itu?
lakum dinukum waliyadin. Ini kan yang asasi, yang akidah saja Allah memberikan tuntunan kepada kita untuk mengerti. Bagimu agamamu, bagiku agamamu. Mengerti. Ya, ini sedangkan itu hal yang sangat pokok dalam kehidupan, tapi kita harus mengerti ya. Kalau masalah dakwah ya tetap dakwah, umat dakwah ya tetap kita berdakwah, tapi ketika sudah sampai saatnya tidak mau ya sudah. Bab Rasulullah saja dinyatakan illal balagh, Rasulullah itu hanya menyampaikan, tidak bisa ya. Sampai-sampai ketika pamanda Rasulullah Abu Thalib saja, Rasulullah itu sudah sampai sudah mau sedo itu kan bagaimana supaya bersyahadat. Ketika mau bersyahadat, yang lirik ke kiri ada Abu Jahal, ada Abu Lahab. Akhirnya sampai beliau meninggal, sedangkan Abu Thalib itu pengasuh Nabi, pembela Nabi, namun tetap tidak mengucapkan syahadat. Ini merupakan suatu yang bahwa ya, sampai hak asasi saja kita supaya taat, ya sudah, kalau sudah memang begitu ya, bagaimana lagi ya. Kemudian yang kedua, humanitas itu masalah bahwa kita itu Abdullah, abdinya Allah. Kita itu abdinya Allah. Maka ketika kita hadir dalam komunitas ya, maka supaya bagus komunikasi kita bersama orang banyak, ya kita merasa menjadi abdi sesuai dengan kedudukan pada saat itu, jadi abdi, tidak merasa jadi orang penting, tidak merasa jadi orang yang harus dihormati, harus diberi tempat yang istimewa, biasa-biasa saja. Kemudian yang ketiga dalam humanitas itu adalah ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Kita supaya saling tolong-menolong. Kemanusiaan itu saling tolong. Yang kuat menolong yang lemah, yang sedang punya kelonggaran menolong yang sedang kesempitan. Kemudian yang ketiga adalah ketiga tadi apa? Sikap manusia kepada Allah. Yang kedua humanitas. Yang ketiga ilmu. Peradaban itu bisa berkembang karena ilmu. Jadi kalau ilmunya maju, ya peradaban menjadi maju seperti sekarang ini. Saya tidak tahu ada konsep 4.0, ada 5.0. Sekarang malah 6.0. Sehingga
kita juga punya Universitas Cyber Muhammadiyah. Sekarang universitas tapi pakai cyber, tidak perlu hadir mahasiswanya, cukup ada apa? Laptop. Cyber ini memang itu tuntutan zaman ya. Cyber. Sekarang apa-apa itu dengan HP kan selesai ya. Mau kemana-mana tiket itu tinggal titik, selesai. Sudah tidak perlu orang, gitu. Nah, dengan tindak tol itu sudah ada e-tol. Gitu. Nah, kalau tidak punya e-tol, Bali bisa. Palangnya tetap apa? Betul. Tapi setelah titik, maka di tol itu sudah tidak perlu ya manusia sekarang, dan semuanya serta. Nah, ini Muhammadiyah juga Universitas Cyber Muhammadiyah. Memang itu tuntutan zaman. Ini ilmu ya, yang harus kita waspadai terhadap ilmu adalah bahwa ilmu itu pun terbatas. Tidak semua ilmu bisa menyelesaikan masalah kemanusiaan. Ya, tetap di situ ada sesuatu hubungan kita dengan Allah yang harus kita perdalam, kita sungguh-sungguh. Kemudian yang terakhir setelah ilmu itu adalah spiritual, batin. Nah, ini yang akan saya uraikan pada saat ini. Yang tiga kemarin sepertinya sudah saya uraikan. Spiritual. Spiritual itu menurut seorang ahli Immanuel Kant itu menyatakan adalah faktor psikologis yang melahirkan kerangka berpikir yang benar dan juga tindakan atau amal yang benar. Itu moralitas di situ. Ini ya. Jadi psikologis yang melahirkan kerangka berpikir yang benar dan tindakan yang benar, sehingga dia hidup dalam keadaan apa? Benar. Ini hubungannya spiritual dengan masalah moralitas. Yang pertama adalah berpikir yang benar. Berpikir yang benar. Berpikir yang benar merupakan sesuatu yang sangat penting. Ketika seseorang itu pikirannya benar, maka dia akan selamat. Kebenaran itu, nah, kalau kita jelas al-haqqu mir rabbika fala takunanna minal mumtarin. Kebenaran itu dan yang datang dari Tuhanmu Allah. Jangan kamu sekalian itu menjadi orang-orang yang ragu. Jadi pikiran kita yang benar yaitu yang dinaungi oleh hidayah Allah. Bukan berpikir yang sebebas-bebas.
yaitu berpikir yang benar yang dinaungi oleh hidayah Allah. Qul innal huda hudallah. Katakanlah, yang namanya petunjuk itu petunjuk Allah. Yang namanya petunjuk adalah petunjuk Allah. Ini merupakan satu hal yang ketika kita berpikir itu, ya hudallah itu petunjuk Allah. Kebenaran adalah Allah. Yang dari Allah itulah yang benar. Inna hadzal Qur'an yahdi lillati hiya aqwam. Sesungguhnya Quran itu memberi petunjuk yang terbenar. Aqwam, lurus. Jadi ketika ada pikiran-pikiran yang sering ada olok-olok, wong yang kentut bokongnya kok suruh apa wudhu, apa hubungannya? Sering ada olok-olok begitu. Ya karena itu sudah merupakan tuntunan Allah yang diwahyukan pada Rasulullah, bahwa batalnya sholat itu termasuk apa? Kentut. Ya sudah, laksanakan. Pokoknya orang hubungannya dong. Laksanakan, itu memang perintah dari. Sebab kita ya sering mangkal kalau untuk rampung, berpakaian rapi, ada ucol-ucol, untuk lagi. Kalau pikiran kita tidak usah macam-macam, ini perintah laksanakan. Sami'na, saya mendengar dan saya sehingga dengan kerangka berpikir yang benar, maka akan muncul amal atau tindakan yang apa? Benar. Ya. Lalu sering yang dipertanyakan itu tentang apakah amal yang baik itu kemudian bisa memunculkan kebahagiaan. Nah, ini yang sering dipikir kita. Apa nek HP ini terus bujuk. Ini sering mengganggu kita. Mengganggu kita. Apakah kebaikan itu akan menimbulkan kebahagiaan? Ya. Teman saya sudah pulang dari ngaji di Ring Road malah ketabrak truknya lari. Dia harus istirahat, tidak ke masjid itu sampai 1,5 tahun. Karena ada sesuatu di kakinya. Ini kan kalau pertanyaan gua, aku apa nih? Soko ngaji. Kok Allah nakdirke tabrak iki. Dia 2 minggu di Panembahan Senopati, kemudian kondur, tapi tidak bisa, harus bed rest itu sampai 1,5 tahun, baru setengah dia berani ke masjid, dan beberapa bulan kemudian dia sudah berani menjadi imam lagi. Ya. Ini 1,5 tahun ya.
Sedangkan itu pulang dari ngaji. Nah, ini sering jadi pikiran. Apakah kebaikan itu memunculkan kebaikan? Maka jawabannya ya tidak harus ya toh. Tapi insya Allah kebaikan akan membawa kebahagiaan. Kalau tidak di dunia ya di innal ladzina qalu rabbunallah tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Sesungguhnya orang yang menyatakan Rabbunallah, Allah itu sesembahan kami, Rabb kami, maka malaikat akan turun dan membisikkan Allah takhafu, jangan khawatir, wala tahzanu, jangan susah, gembirakanlah dengan surga yang kamu sekarang akan menghuni di surga itu. Ini tapi sering pengalaman di dunia itu lain. Maka disinilah ya, kita harus tetap berpikiran yang positif. Kebaikan membawa kebaikan. Itu hanya salah satu peristiwa aja. Mungkin dalam kehidupan Bapak itu sudah merasakan aku niat apik kok. Jadi ora bahagia ya. Sebab kita tahu banyak yang sudah membayangkan tidak bahagia, tapi karena kebaikan itu merupakan sesuatu, maka siap. Yaitu yang namanya jihad. Jihad itu mesti perlu pelatihan jiwa yang sungguh-sungguh. Maka mujahid itu mesti ditempa oleh pelatihan, baik pelatihan secara kurikulum maupun pelatihan secara alami. Mesti. Ketika Allah mewajibkan perang Badar, bagaimana? Wah, terbelah itu. Sahabat terbelah. Ada yang oke, sehingga lalu bersiap gladi terang. Ada yang ragu-ragu. Ada yang menolak. Dimotori oleh orang-orang munafik itu. Abdullah bin Ubay bin Salul itu, kita masih kecil kok mau melawan besar, hitungannya bagaimana? Bahagia tidak ini? Alhamdulillah, kemudian Allah menyatakan kami akan mengirim junudun minas sama, tentara dari langit nanti. Wow, sudah mulai orang lalu mantap, Allah akan mengirimkan tentara dari dan itu merupakan peristiwa yang strategis. Kiranya perang Badar itu kalah, Allah mengembirakan junudun minas sama, kami akan menurunkan tentara dari Allah, semangat dan akhirnya menang ya. Memang ada syuhada Badar kalau tidak 13 orang syuhada Badar. Ini merupakan suatu
Ya, jadi maka ketika kita berpikir yang benar dan beramal yang benar, kebahagiaan itu akan mengikuti kita. Ya, jadi jihad itu kan sudah berat. Mereka yang bertablik di daerah-daerah pedalaman itu khutbahnya hanya setengah jam Jumat itu, tapi berangkatnya hari Kamis. Hari Kamis. Cerita dulu ketika Pak Kamiran Komar itu menjadi mubaleknya Muhammadiyah di mana ya, di Lampung atau di mana itu, kalau mau khutbah Jumat itu berangkatnya hari Kamis. Kalau sekarang mungkin sudah lebih baik, jalan-jalan lebih baik, tapi masih ada beberapa daerah yang ini kan, tapi dia bahagia karena ini baik, maka pikirannya diurai. Ini jadi pikiran yang benar itu memang sering kita harus berdiskusi pada diri kita sendiri. Ape ora. Nah wis ape kira-kira seneng apa ora. Maka itulah, jadi kita harus berpikir yang benar ya. Maka sekarang itu kita harus mulai berbenah tentang Islam kita supaya berpikir benar dan bertindak yang benar. Jangan sampai bahwa Islam itu hanya dilaksanakan dalam formal dan nominal. Sekarang ini saya membaca suara Muhammadiyah itu. Sekarang itu segi-segi Islam kok kaya ming formal kalau nominal. Formal, kita sholat sudah formal. Mulai takbiratul ihram sampai ke salam sudah sesuai dengan himpunan majelis, himpunan putusan pas kalau HPT. Sekarang videonya sudah ada bagaimana cara sholat sesuai dengan HPT. Formal. Nominal sudah dapat nominasi. Wah itu ketika kita SD dulu ada lomba sholat sudah dapat juara. Karena formal, nominal sudah. Formalnya perintah Allah, waktu-waktu sholat sunnah sudah bagus. Yang sering formal dan nominal itu mengorbankan moral dan spiritual. Nah, ini ya spiritual di situ, moral dan spiritual. Karena dalam perintah-perintah Allah dan Rasulullah itu sering bisa kita ambil hikmatut tasyri', hikmah hukum itu ya, itulah moral dan spiritual di situ, hikmatut tasyri'. Ya kita sudah hafal itu. Innas sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Salat itu bisa mencegah perbuatan keji dan perbuatan munkar. Inilah moral dan spiritualnya di situ. Sudah sesuai dengan HPT tapi kok tidak berubah. Pribadi
beliau ini misalnya tidak berubah, ya sholat capek ini kok ya dagang kok isih ini merupakan suatu yang sangat penting. Maka ada cerita seorang sopir, dia cerita sendiri pada saya itu sopirnya bos, tapi ketika saya suruh menandatangani jumlah bensin yang terbeli, saya nggak mau. Saya nggak mau. Pokoknya untuk kwitansi yang tidak benar, ya tidak. Sopir ini tidak mau. Sampai dipanggil bosnya, kamu nggak mau nanda tangan itu? Ya pokoknya saya yang seperti itu nggak mau Pak. Ini kan bagus. Meskipun akhirnya dia diganti bukan jadi sopirnya bos. Bagus. Nah inilah ya. Jadi apakah hikmatut tasyri' itu sudah betul-betul tercapai dengan ibadah kita? Apakah yang sudah tindak haji itu sudah mabrur sepanjang hayat? Afsyus salam wa it'amut ta'am. Salah satu kemakburan haji itu sifat afsyus salam, selalu menyebarkan keselamatan. Keselamatan itu bukan hanya assalamualaikum, tapi termasuk membantu yang tidak selamat, kemudian peduli yang tidak selamat, kemudian it'amut ta'am, suka bersedekah. Puasa nanti ya, 23 Maret kita mulai berpuasa. Asyamu junnatun. Yang namanya puasa itu adalah perisai. Apakah puasa itu sudah menjadi perisai kita dalam kehidupan sehari-hari? Apakah puasa kita betul la'alakum? Ini hikmatut tasyri' yang perlu kita perhatikan. Sebab kalau hanya sifatnya formal dan nominal, ya tidak tercapai apa yang kita kerjakan. Bukan berarti tidak baik, sudah baik, kersa tidak, tapi harus di. Maka dalam surah Ar-Rum ayat 30 itu Allah menyatakan fa'aqim wajhaka lid-dini, tegakkanlah wajahmu kepada agama itu hanifah, hanif, lurus, fitratallahi allati fataran nasa 'alaiha la tabdila li khalqillah dzalika ad-dinul qayyim walakinna aktsara nasi la ya'lamun. Lurus. Karena apa? Mengapa kita harus lurus? Kita memang lahir itu independen, bebas. Kita ini bebas. Ya.
kita ini dijamin kebebasan kita, independen. Ya. Sehingga sampai Rasulullah mengatakan al-waladu yuladu alal fitrah. Ya. Anak itu lahir dalam keadaan apa? Fitrah, suci. Fa'abawahu ayyuhawwidanihi au yunassiranihi au yumajjisa. Maka kedua orang tuanya itulah bisa menjadikan anak itu menjadi Yahudi, Nasrani ataupun independen, bebas, fitrah, seperti kertas putih. Tapi dalam kehidupan setelah itu kita akan berdialog. Wah, jangan sama berdialog. Sampai hari ini panjenengan sudah berdialog dengan berbagai teman, kawan ataupun lawan, gitu. Apalagi di abad informasi ini, dialog. Nah, di dialog inilah yang sering independen kita itu kebetulan saling pengaruh mempengaruhi. Maka Rasulullah dawuh kepada kita, carilah teman yang baik. Teman yang baik itu seperti seorang yang memakai kasturi, minyak wangi. Paling tidak kamu mendapat wanginya dari kasturi itu. Jangan berteman dengan teman yang buruk, karena teman yang buruk itu seperti tukang pandai. Kalau tidak kena panasnya ya kena abunya. Inilah dialog. Setelah kita bebas, kita ini berdialog dalam hidup ini. Ya, dialog kita terus bersama-sama dengan teman-teman, dialog dengan buku, dialog dengan semua yang ada di alat komunikasi kita. Dari dialog itu ada integrasi dan juga ada intervensi. Kita bisa integrasi. Oh, begini. Kita bisa memilih. Tadi sudah di awal, karena pilihan kita harus yang kebenaran yang dari Allah. Tapi di situ kita ada integrasi, ada ya kebersamaan. Ini ya. Maka di situ akan ada rasa tasamuh. Ya. Tasamuh yang benar ya, bukan sekarang kan dikatakan Islam itu intoleran. Ya, kalau dengan yang tidak baik ya kita tidak toleran. Tidak toleran, kita tetap toleransinya adalah dengan sesuatu yang kita bisa mengerti. Ya, misalnya tentang ibadah ya kita mengerti ya. Lain tentang ibadah. Tapi ketika ada sesuatu yang tidak sesuai dengan aturan, ya kita tidak toleran. Seperti sekarang yang sering dikeluhkan oleh mereka, itu tentang pendirian tempat ibadah. Nah, kita sudah ada peraturan ya, kalau di daerah muslim ya tidak boleh ada tempat ibadah yang non muslim. Kita tidak toleran.
Oh niate apik. Pernah seorang pendeta nggak salah itu nangis-nangis sampai ketika saya masih aktif di PNS tuh nangis-nangis itu di daerah Kerja itu. Oh saya ini maksudnya bagus, mau mendirikan tempat ibadah yang di situ nanti membangun moral. Kok nggak boleh itu gimana? Nah, daerah itu daerah Muslim ya. Nah ini toleran kita ada batasan. Nah itu integrasi kita di masyarakat. Ini kehidupan. Tapi juga kita sering terintervensi. Jadi kita hati-hati dengan intervensi itu. Karena apa? Intervensi itu sekarang lebih bagus, yaitu dengan cara-cara untuk seperti hal yang tidak benar pun menjadi apa? Terus menerus. Akhirnya sering pikiran jadi berubah. Oh ya, kok ya kita benar ya. Ini intervensi. Ini yang kita harus istiqomah di situ. Kita tidak bisa diintervensi kalau dalam masalah akidah, syariah, muamalah, ya sudah itu adalah aturan dari Allah. Ini yang sering pakai kata-kata umpama. Umpama Rasulullah itu sekarang masih hidup. Ini sering intervensinya begitu. Mesti Rasulullah itu melarang poligami. Karena poligami ternyata banyak yang diselewengkan. Nah ini pakai umpama. Ini kita dalam dunia sekarang ini intervensi ini ya sering mempengaruhi kita, terutama dalam soal sikap dalam hidup ini. Intervensi itu tidak harus dari kata-kata, tapi juga dari keadaan yang terjadi. Ya, misalnya intervensi yang saya itu kok gula yang sing halal, gula sing haram lah. Ini intervensi pemikiran bahwa yang halal itu sulit, cari rezeki sulit. Inilah yang maka yang kita perangi sekarang kan hoax ini ya, hoax ini, dusta ini, waduh. Berapa persen dari berita-berita yang sering kita dapat di HP kita itu banyak yang apa? Hoax, yang dusta, yang dusta. Ini harus ya kita. Maka untuk melawan itu integrasi bagus kalau integrasi. Bahwa intervensi ini kita harus pakai mata nalar dan mata batin. Jika ada intervensi, nalar kita harus berjalan. Batiniah kita juga harus
akal kita ini. Nah inilah yang termasuk sekarang ini dakwah kan sudah pakai digital. Nah ini digital ini sekarang ya dikembangkan oleh kita karena ini akan membawa atau mengajak mata nalar dan mata batin itu supaya tetap Islam, tidak terpengaruh oleh hoax-hoax itu yang sering kita terima tanpa dengan dasar Al-Quran dan ini yang harus kita laksanakan ya, mata nalar, mata batin, nalar ya, tentu saja kita belajar karena nalar itu pikiran ya, belajar. Kalau ada seperti ini kita cari hadisnya orang ayatnya ada saja. Bagaimana pelaksanaan. Kemudian setelah mata batin, mata nalar kita sudah memang saya tetap berpegang yang benar, istiqomah yang benar, maka marilah kita menjadi orang yang benar. Mata nalar dan mata batin kita menjadi orang yang benar. Memang kita independen, kita ada dialog, ada integrasi, ada intervensi, tapi kita memilih menjadi orang yang benar. Ya, tetap kebenaran itu. Kemudian setelah menjadi orang yang benar, ya beramal yang benar. Amal kita amal yang benar. Yang kita cari adalah kebenaran. Apapun yang terjadi, apapun godaan-godaan yang karena dialog kita, kebersamaan kita dengan orang lain, tapi kita tetap beramal yang benar sesuai dengan petunjuk Allah dan petunjuk Rasulullah. Kemudian juga kita supaya benar itu menjadi kuat, ya mengajak yang benar. Qul ja'al haqqu wa zahaqal innal batila kana zahuqa. Ja'al haqqu ini mengajak yang benar. Batil itu akan hancur kalau ada yang mendatangkan hak. Kalau wong kula yo batil iki punah. Punahnya itu syaratnya harus ja'al haqqu. Kebenaran harus didatangkan. Jangan diambil yang hanya wazahakol batil. Batil itu pasti hancur. Tapi sebelumnya qul, katakanlah Muhammad, ja'al haqqu, kebenaran itu harus didatangkan, baru kebatilan itu akan hancur. Innal batila kana zahuqa, memang batil itu akan hancur. Nah, mendatangkan kebenaran inilah yang perlu strategi, perlu wawasan. Wah, ini yang ya, tidak mudah ya, dalam konteks kehidupan sekarang mendatangkan. Kemudian yang terakhir tentu saja bersabar dalam kebenaran. Jadi wong apik ya
kira-kira Bapak Ibu ini yang bisa saya sampaikan. Marilah spiritual kita, batin kita ini tetap menjadi batin yang benar dan beramal yang apa? Sekian, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.